Shalom teman-teman semua, nama Tuhan. BKSG Kota Sukabumi. Konven kita hari ini, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan masih memberikan kepada kita umur panjang. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Ropas yang sudah menyediakan tempat bagi kita, dan juga para pemain musik, worship leader, ya. Sebelah mana? Sini. Nah, begitu ya. Oke, dari susah mengikutinya ada di grup kita. Silahkan dibuka. Ya, mari kita awali dengan menaikkan pujian. Berhenti. Segala puji syukur ya.
ya Tuhan Allah Bapa kami. Karena kasih setiamu lah Engkau mengumpulkan kami. Kami adalah umat tebusan Tuhan di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, kuduskan tempat ini dengan kehadiran-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu sehingga kami merasakan hadirat Tuhan yang akan menguatkan, mempersekutukan kami, hamba-hamba Tuhan di BKSG Kota Sukabumi ini. Apabila masih ada rekan-rekan kami dalam perjalanan, Tuhan sertailah mereka sehingga dapat berkumpul bersama-sama dengan kami saat ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan pujian kembali. Kami berkumpul. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita bersama, pemberitaan firman kita awali dengan pengenalan akan Sinode Gereja Kristen Pasundan dengan segala macam pelayanannya, lalu nanti diakhiri dengan firman Tuhan. Silakan. Baik Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Luther, bahwa pada hari ini kita akan bersama-sama, selain kita akan merenungkan firman Tuhan,
sebagai bagian dari refleksi pelayanan kita bersama-sama, kita juga akan mendengarkan sedikit terkait dengan pengenalan akan masing-masing sinode gereja yang saat ini saya akan bawakan gereja Kristen Pasundan. Namun sebelum kita mulai semuanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Yesus yang pada saat ini Tuhan bersama-sama kami hamba serta dengan seluruh keluarga yang juga hadir pada saat ini, dengan segala kerendahan hati kami naikkan rasa syukur kami ya Tuhan atas pimpinan, bimbingan, penyertaan dan setiap berkat-berkat dan kekuatan yang Tuhan berikan. Kami dapat melaksanakan setiap tugas-tugas panggilan kami sebagai hamba, melayani dan juga melayani sesama. Pada saatnya Tuhan di dalam kebersamaan kami, di dalam konten, pada saat ini, dengan kerendahan hati kami juga memohon bimbingan Roh Kudus atas kami semua. Saat ini kami akan membahas ya Tuhan tentang sinode itu. Sekaligus juga di dalam renungan, kiranya Tuhan sendiri yang dengan hikmat kebijaksanaan bagi kami. Apa yang kami, apa yang kami baca, semuanya itu dapat menjadi hal yang positif untuk kami semua dalam rangka kebersamaan kami di DPS kita semua. Kiranya Tuhan mau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, shalom. Ya, pada saat ini seperti yang tadi saya sampaikan, saya diminta untuk memperkenalkan terkait dengan keberadaan gereja Kristen Pasundan. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah tahu GKP, gitu ya. Minimal tempatnya. Kalau belum ada tahu tempatnya, berarti harus searching lagi di Google-nya. Mudah-mudahan tidak nyasar, masih disediakan ke anak 41 Gereja Kristen Pasundan Jemaat Sukabumi. Mungkin bisa dimulai dengan slide-nya. Ya, saya mau sekilas ataupun selain ada perjalanan gereja di tanah Sunda, ya. Karena kita identik dengan nama Pasundan, gitu ya, yang menunjukkan kepada tempat di mana kita berada pada saat ini di tanah Sunda. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini, kapan GKP berdiri? Sejarah singkatnya, Bapak Ibu, kita tahu ya bahwa dalam perjalanan gereja-gereja yang ada di Indonesia ada begitu banyak sekali bentuk-bentuk keberadaan, gitu ya. Gereja yang memang terbentuk dari penginjilan-penginjilan. Ya, termasuk salah satunya adalah Gereja Kristen Pasundan. GKP secara sinodal berdiri tanggal 14 November 1934. Secara sinodal 14 November 1934 melalui sidang Agung, kalau sekarang sinode, ya, di Bandung. Dan pada waktu itu sejarahnya adalah bahwa sebelum adanya sinode, jemaat-jemaat itu sudah ada. Jadi bukan sinode membentuk jemaat, tetapi memang jemaat-jemaat yang ada di tanah Pasundan ini, seluruh gereja-gereja lokal yang ada di Jawa Barat secara khususnya pada waktu itu, yang ada di bawah naungan NZW, itu bergabung membentuk sebuah sidang bersama Rat Agung yang pada akhirnya nanti berdiri sebagai sinode yang mandiri, yaitu GKP. Lanjut, NZW mungkin sebagian kita sudah tahu menjadi bagian dari sejarah kita bersama juga. Netherlands Stanley Vereniging, kalau nggak salah bacanya seperti itu ya, badan penginjilan yang berkedudukan di Belanda. Walaupun demikian, walaupun NZW yang pada waktu itu menginisiasi juga keberadaan kemandirian GKP, tetapi sebelumnya juga penginjilan yang ada di Jawa Barat ini khususnya, itu juga ada peranan yang penting juga dari para penginjil perseorangan dari Eropa sebelum ada lembaga, karena pada zaman itu lembaga itu tidak dimungkinkan untuk masuk di Jawa Barat. Mungkin Bapak Ibu juga tahu ya bahwa Jawa Barat ini agak sulit untuk memberitakan Injil ataupun penginjilan di Jawa Barat. Itu juga ada sebuah
bentuk dari ketertutupan MZT sendiri. Pemerintah pada waktu itu yang memiliki kepentingan luar biasa yang ada di Jawa Barat. Makanya seringkali ada orang-orang yang memandang bahwa ini mau masuk dulu. Suatu hal yang negeri yang sulit sekali untuk dimasuki itu. Dan juga tentunya ada para penginjil pribumi. Ya, itu yang menjadi bagian dari perjalanan kita. Bahkan dalam pembelajaran kita terkait dengan agama yang ada di Jawa Barat, ya mahkotanya Jawa Barat adalah Islam. Jadi itu yang seringkali pada waktu itu memang sulit sekali untuk bisa masuk, sekaligus juga ada kepentingan dari VOC juga terkait dengan kepentingan mereka yang ada di Jawa Barat terkait dengan pemerintah maupun juga sumber daya alam yang saat itu diambil oleh mereka. Selanjutnya, di mana GKP ada? Kalau kita baca di Gereja Kristen Pasundan, GKP adanya di Jawa bagian barat. Ada kata keterangan bagian barat ya Bapak Ibu. Jadi kalau Jawa bagian timur, Jawa bagian tengah, kalau Bapak Ibu nyari GKP nggak ada. Mungkin ada Gereja Kristen Protestan tambahannya, tapi bukan Gereja Kristen Pasundan. Adanya di Jawa Barat saat ini masih ya, DKI masih ya, belum 2021. DKI Jakarta, Banten. Jadi kalau Bapak Ibu nyari di pulau lain, nggak akan ketemu GKP. Mau nyari di mana? Kalimantan ada, gitu ya. Dan yang lain hanya terkhusus pada saat ini ya, gereja di Jawa bagian barat, Jawa Barat, mencakup provinsi DKI Jakarta dan provinsi Banten. Maka dari itulah ini akan mengacu kepada bahwa GKP itu walaupun ada nama Pasundannya, ini bukan gereja suku. Walaupun pada waktu itu MZT punya kepentingan juga untuk penginjilan terhadap orang-orang Hindu, orang-orang Sunda, tetapi pada kenyataannya GKP begitu terbuka, ya, terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh gereja terus GKP pada waktu itu. Bukan hanya bagi orang-orang Sunda, tetapi juga bagi orang-orang yang memang mau, gitu ya, menerima Kristus. Selanjutnya, sistem dan wujud. Kalau kita bilang sistem, saya sederhana saja ya, bahwa sistem yang dipakai oleh GKP secara organisasi presbyterial synodal, sama dengan beberapa saudara yang lain, gereja-gereja yang lain. Artinya memang ini adalah suatu bentuk organisasi yang memang terbentuk dari kebersamaan. Ada niatan, ada kesadaran bersama untuk berjalan bersama-sama, masing-masing presbiter, gitu ya, yang diwakili oleh penatua, gitu ya, untuk bersama-sama membangun dan menjalankan misi Tuhan, misi Allah. Wujudnya apa? Kehadiran GKP. Pada saat ini GKP mewujud dalam bentuk jemaat, klasis dan sinode. Selanjutnya, ini tulisannya kecil banget, ya, nggak harus seperti ini. Jemaat itu siapa? Bagi kita GKP itu, kalau bagi GKP pemahaman mungkin ada beberapa jemaat yang sama. Bahwa Gereja Kristen Pasundan Jemaat Sukabumi, jemaat itu menunjuk pada kumpulan orang-orangnya yang ada di Sukabumi. Misalnya kalau GKI Jemaat Jenderal Sakse, kalau saya tambahin begitu ya, gitu ya. Ada yang menunjuk pada jemaat yang ngumpul di Jalan Jenderal Sakse, kalau itu berhubungan dengan nama jalan ya. Kalau kita berhubungan dengan nama kota ataupun juga nama kabupaten atau juga nama bisa juga kecamatan atau kelurahan di mana itu ada. Gitu ya. Jadi kalau jemaat itu adalah sebuah anggota GKP yang bersekutu melayani bersaksi di suatu tempat di Jawa bagian barat. Artinya itu kegunaan jemaatnya. Makanya biasanya nama kalau yang lengkapnya memang harus itu GKP Jemaat Bogor, GKP Jemaat Cianjur misalnya, GKP Jemaat Bandung, nggak cuma GKP Bandung aja. Tetapi ada sekarang ini namanya GKP banyak karena zaman dulu juga ada nama-nama rohaninya. GKP Rehoboth Jemaat Jatinegara misalnya gitu. Jadi tambah panjang namanya. Itu beberapa ya yang nama yang ada gitu ya. Kalau GKP Sukabumi kita tidak memakai nama-nama rohaninya, tetapi GKP Jemaat Sukabumi. Klasis. Kalau untuk jemaat saat ini GKP memiliki 60 jemaat. Enggak banyak. Dan yang terakhir baru diresmikan hari Minggu kemarin, hari Senin kemarin. Jadi tanggal 16 berarti ya, bisa sedetik berarti. GKP Kampung Teko. Tahu Bapak Ibu Kampung Teko?
Kampung Teko? Enggak tahu. Itu perbatasan antara Kabupaten Bekasi dan Karawang. Namanya Teko karena memang di situ juga ada peternakan babi. Dulunya seperti itu. Sekarang udah mulai kurang nih kan. Udah mulai minggir nih babinya, ganti orang. Jadi 60 jemaat ya. Nanti tersebar di beberapa kasis. Kasis itu wujud persetujuan jemaat YKP yang hadir dan melaksanakan misinya di wilayah yang ditetapkan. Nah, penetapannya ini adalah kita saat ini ada 6 kasis. Pertama kasis Priangan, itu Bandung dan sekitarnya. Kasis Bogor termasuk GKP Sukabumi dimulai dari Depok. Jadi GKP Depok itu masuk ke kita Bogor, Depok, Gunung Putri, Bogor sampai ke nanti Palalama ujungnya. Seperti itu. Kasus Purwakarta itu mulai dari nanti. Yang kami Teko ini walaupun di Bekasi, mereka mintanya masuknya ke Kerawang, karena lebih dekat ke Kerawang. Ya, dari Kampung Teko sampai ke Purwakarta. Kalau Purwakarta berarti di situ termasuk ya paling jauhnya Purwakarta Cikampek. Lanjutkan kasus Jakarta dan Banten. Ada 2 provinsi nih, Jakarta dan Banten. Kenapa 2? Karena di Banten itu cuma 1 GKP Rangkas Bitung sama 2 pos sana. Jadi kalau kita lihat ini di Banten itu dari Jakarta, berarti dari GKP paling ujung Priuk utaranya sampai ke Rangkas Bitung. Gitu. Dan berikutnya kasus Bekasi. Bekasi ini termasuk ini kasus yang memang dekat ya. Ini beda dengan karakteristik jemaat yang lainnya, kasus yang lainnya. Di Bekasi kota termasuk sampai Cikarang. Gitu. Jadi 60 jemaat tadi terbagi ke 6 kasus. Cirebon belum, Cirebon, oh iya, Cirebon yang paling jauh di sana ada di Tamiang sampai ke Cigugur. Kamu tahu ya Cigugur? Belum. Dekat Gunung Cilemeng. Di daerah sana. Kebetulan memang GKP di situ ya dari di kota desa sampai kepada yang kota besar sampai kota kecil sampai ke desa itu banyak. Lebih banyak memang adanya di desa. Kalau Sumedang? Sumedang masuknya ke Priangan. Lanjut. Nama tempat Tuhan Bogor, namanya Gereja Besar Pasundan. Dulu waktu awal-awal 1934, Christlicker Van West Java. Kantor Sinode mengacu kepada tata gereja kita, kesepakatannya adalah bertempat di Provinsi Jawa Barat, ibu kotanya Bandung. Jadi kalau itu di Bandung. Logo GKP, Bapak Ibu pernah lihat logo GKP ya? Gambarnya apa? Kalau yang tahu kecil nih, kecil. Adi. Ya, yang kita lihat aja. Lanjut, next. Nah itu. Ini logo GKP. Biasanya kalau gereja kan ada gambar salib, ya. Gambar Roh Kudus, api. Nah, kalau yang GKP gambar sawah. Ada gunung, ada sawah, ada pohon kelapa. Ya, ada gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingat waktu kecil gitu ya pernah belajar gambar pertama kali, ya Bapak Ibu bisa membayangkan ini ya. Nah, tapi bukan suatu hal yang tanpa tujuan dan tanpa maksud, gitu ya. Bahwa ini ada semuanya ada artinya juga bagi kita. Bahwa gambar pemandangan alam ini merepresentasikan kehadiran kita di Jawa bagian barat, di mana seringkali dikenal sebagai tempat yang subur, tempat yang indah, tempat yang begitu baik gitu ya, untuk yang segar, sejuk dan segala macam. Yang kalau orang bilang kata lagu, tongkat dan kayu bisa jadi tanaman. Itu merepresentasikan itu. Matahari dan ada Yesus Kristus terang dunia dengan berupa gambar matahari juga sama gitu ya. Itu dasar dari kehidupan gereja kita. Bahwa kita kehadiran gereja juga harus menjadi terang bagi banyak orang. Jadi secara singkatnya begitu. Makanya kalau kita lihat logonya GKP ya mungkin banyak orang itu bisa mengatakan ini unik banget gitu ya. Lalu kalau kita cari lagi siapa yang gambar ini saya nggak tahu. Karena saya udah pernah cari tahu dan belum ketemu. Mungkin ada gambarnya di Belanda kali ya.
kita belum sampai explore sampai sana. Tetapi yang jelas adalah bahwa ini punya makna bahwa kehadiran GKP yang kontekstual terkait dengan keberadaannya di Jawa bagian barat. Lanjut next. Misinya apa GKP? Melaksanakan panggilan gereja, bersekutu, melayani dan bersaksi. Sama semua. Umum. Tapi penjabaran tentu banyak ya. Artinya memang sadar kita bersama-sama bahwa Tuhan memang memanggil kita sebagai gereja ini yang untuk melakukan tadi bersekutu, melayani dan bersaksi di dalam segala aspek kehidupan kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa gereja harus terdiri dari bersaksi atau tidak mau melayani, apalagi tidak mau bersekutu gitu ya. Itulah yang harus kita terus jaga juga dalam kehidupan jemaat. Ada sebuah visi GKP menuju 100 tahun, karena tahun ini November nanti itu 90 tahun secara sinodal. Walaupun kalau Bapak Ibu tahu ya, kalau GKP Sukabumi misalnya contohnya mengambil sejarahnya dari titik di mana mungkin lebih jauh lagi 150 sekian tahun, 153. Banyak kalau jemaat-jemaatnya GKP sendiri yang usianya lebih dari 100 tahun itu udah banyak gitu ya. Palalangon, Kampung Sawah, kalau Bapak Ibu tahu ya, Cikembar, ya termasuk Bandung juga. Jadi menjadi gereja bagi sama. Next. Bentuk kepemimpinan gereja bersifat kolektif kolegial yang terdiri dari majelis, dipanggil majelis atau majelis saja, terdiri dari unsur penatua dan pendeta. Unsurnya dua aja, penatua, pendeta. Kalau di tingkat jemaat, majelis jemaat. Kalau di tingkat sinode, majelis sinode sudah. Kalau sistem kepemimpinan yang ada di GKP. Klasis di mana? Ada klasis ya. Klasis bagian dari kelengkapan. Walaupun ini bentuk kehadiran gereja, tetapi ini menjadi bagian dari kelengkapan. Yang memimpin siapa? Badan pelaksana klasis. Gitu. Nanti kita juga ada klasis lagi. Next. Nah ini ada beberapa badan-badan pelayanan yang dimiliki oleh GKP. Gitu. GKP badan-badan pelayanannya berhubungan dengan bidang sosial, pendidikan, kesehatan, hukum, lingkungan hidup, ekonomi kesejahteraan, pembinaan dan penelitian. Badan pelayanan badan hukum itu bentuknya ada yayasan, ada PT, ada firma, ada badan hukum lain sesuai dengan kebutuhan. Jadi mungkin sebagian dari gereja kita, sinode kita juga melakukan yang sama juga. Next. Di bidang pendidikan ada Institut Kesehatan Immanuel di bawah YPT GKP, Yayasan Perguruan Tinggi GKP. Institut Kesehatan Immanuel ini dulu STIKI, Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan ya. Nah, itu adanya di Bandung, di Immanuel. Kalau Bapak Ibu jemaat yang mungkin ada anggota jemaatnya tertarik juga untuk sekolah untuk S1 keperawatan atau D3 sampai juga kebidanan sampai nursing juga ada, itu bisa diikuti juga termasuk aktivitasnya lain. Yang berikutnya adalah Yayasan Badan Pendidikan Kristen GKP Bandung, YPTK GKPB. Ini membawahi sekolah-sekolah baik dari TK sampai dengan SMA. Jadi yang banyak sih saat ini pelayanan kita memang di jemaat-jemaat karena memang kita menyadari keberadaan kita dengan sumber daya yang ada, TK banyak. Nah, YKB kalau sekolahnya itu juga termasuk juga masuknya ke YBPK kalau sistem kependidikannya. Tapi kalau untuk kepemilikan soal aset masuknya ke Yayasan Kehidupan Baru YKB. Jadi YKB yang kita kenal di sini, gitu ya, ini juga adalah bagian dari YKB. Yang berikutnya yang bersama-sama dengan Sinode GKI adalah Universitas Kristen Maranatha. Jadi KM juga menjadi bagian dari pelayanan bersama GKP dengan GKI. Next, bidang kesehatan. Di bidang kesehatan kita ada Yayasan Badan Rumah Sakit YBRS GKP. Di dalam YBRS GKP ini ada beberapa satuan kerja. Yang pertama adalah Rumah Sakit Immanuel Bandung. Ini untuk tipe B-nya. Ada Rumah Sakit Ridho Gali, kita di Sukabumi. Ada Rumah Sakit Bayu Karta di Karawang dan satu klinik
inisiasi di Sumedang, dan satu lagi di PT CMP. Ya. Ini karena saya masukkan karena ini menjadi bagian dari satuan kerja di GBRS GKP. Jadi pelayanan kesehatan ini juga memang ada bagian dari, ya ini warisan juga kita ya dari Belanda itu. Bagaimana kita mengembangkannya, dan memang tidak mudah juga Bapak Ibu ketika kita harus menjalankan tugas panggilan di bidang kesehatan di balik berbagai macam kompetisi yang ada di sekitaran kita terkait dengan bisnis kesehatan ataupun bisnis rumah sakit. Ketika kita punya yayasan adalah kita punya dasarnya kasih pelayanan, tetapi kita juga punya tanggung jawab bersama-sama untuk mengembangkan rumah sakit yang ada di GKP. Itu menjadi bagian dari pelayanan yang dilakukan oleh GKP. Lanjut. CMP apa Pak? Itu PT yang dibawa oleh GBRS. Kalau panjangannya saya kurang lupa maksudnya tadi. Rumah sakit juga? Bukan. CMP bukan rumah sakit, tetapi CMP juga nantinya bisa membuat rumah sakit atau klinik, karena yayasan undang-undangnya kan berbeda. Karena undang-undang yayasan pastinya akan berbeda treatmentnya. Undang-undang nggak bisa bikin lagi, gitu ya. Yayasan Badan Rumah Sakit bidang sosial ini ada Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih YBSDK. Satuan kerjanya Panti Asuhan di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Ada Budi Katunggiri ini juga termasuk untuk anak-anak panti asuhan. Ada krisis center untuk bencana dan juga untuk center untuk HIV/AIDS. Ini yang saat ini aktif, gitu ya, untuk 4 ini. Saya masukkan ke Pasundan Nurbank ini. Dari sisi Pasundan Nurbank ini masuk ke bidang sosial, tapi ini punya rootnya sendiri, punya akar sendiri. Ini berhubungan dengan pelayanan kepada perempuan, terkait dengan kekerasan kepada perempuan. Jadi memang aktif di situ, bahkan secara nasional juga aktifnya. Ini Pasundan Nurbank. Pasundan itu GKP-nya Nurbank itu Korea, karena kita bekerja sama juga dengan PROK. Itu dari Korea, Presbyterian seperti itu. Next. Bidang hukum ada firma hukum terima kasih. Ini yang membantu kita juga dalam menangani berbagai macam case ya, ataupun juga secara umum atau berjemaat dalam membutuhkan bantuan hukum. Lanjut. Bapak Ibu, kalau saya ini hanya sekilas saja gambaran tentang GKP, karena kalau saya bahas semuanya pasti nggak selesai-selesai. Saya waktunya targetnya cuma berapa dari 10 menit ke depan. Mudah-mudahan bisa gitu ya. Artinya inilah pengenalan kita kepada GKP, dan kebetulan kita yang ada di Sukabumi ini GKP, kita ada Gereja Kristen Pasundan Jemaat Sukabumi. Di kotanya, di kabupaten kita punya Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cikembar. Kalau untuk Sukabumi, tapi Sukabumi sendiri punya pos pelayanan yang ada di Marga Mulia. Bapak Ibu tahu ya, pernah ke Marga Mulia? Ada yang pernah? Ke daerah Marga Mulia? Ujung Genteng pernah? Nah, di sana ada daerah yang namanya Marga Mulia, atau desanya sih Desa Sidel Mulia gitu. Nah, di sana ada pos pelayanannya GKP juga. Kalau dari Ujung Genteng hanya 30 menit dia langsung ke pantai gitu. Jadi itu aja pengenalan singkat terkait dengan Gereja Kristen Pasundan dalam kita menjalankan usaha kita di BKSK. Ya Bapak Ibu, kalau merefleksikan sebagai bagian dari Gereja Kristen Pasundan, memang tadi sudah disampaikan bahwa ada sebuah tema besar kita, yaitu adalah menuju 100 tahun gereja bagi sesama. Nah, sebagai bagian dari gereja bagi sesama, ada beberapa hal juga yang sudah dilakukan oleh GKP. Secara khusus, GKP sudah membuat COC Code of Conduct terkait dengan kesepakatan berlaku di dalam kehidupan GKP secara sinode. COC yang pertama itu adalah gereja ramah anak, terkait dengan berbagai macam isu-isu dan juga berbagai macam persoalan-persoalan
dan kita menyadari bahwa anak-anak juga bukan hanya sebagai generasi masa depan, tetapi generasi masa kini yang harus terus dijaga, di benar-benar dilindungi dan segala macam hak-haknya juga dapat terpenuhi. Oleh karena itu COC terkait dengan gereja ramah anak ini dilakukan sebagai bentuk kesepakatan kita bersama-sama. Kalau di GKP kita sudah menandatangani fakta integritas terkait COC gereja ramah anak. COC yang kedua adalah anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi itu yang menjadi bagian dari bentuk kesadaran bersama terkait dengan tadi lagi isu-isu, bukan hanya karena ada pasung dan gerbangnya gitu ya, tapi karena itu mengangkat berbagai macam isu di tengah-tengah masyarakat, di mana konteks kita berada di Jawa Barat, ya ada begitu banyak kasus-kasus terkait dengan kekerasan, baik kekerasan rumah tangga, kekerasan secara gender ataupun juga bagi anak-anak semua. Itu yang menjadi bagian dari kesepahaman bersama agar kita menuju gitu ya, dan terus berupaya untuk bisa menjadi gereja yang anti kekerasan. Bukan hanya di gerejanya, tetapi harapannya adalah sampai kepada seluruh anggota jemaat yang ada, bahkan juga terkhusus pastinya udah pelayan-pelayannya dulu nih ya, yang harus menerapkan prinsip hidup itu juga terkait dengan anti kekerasan terhadap perempuan dan lainnya. Yang berikutnya COC anti korupsi. Jadi ada code of conduct-nya sudah ada 3 yang sudah menjadi bagian dari kesepahaman dan pusat bersama-sama. Nah, dalam hal itu juga lah kita melihat bahwa bagaimana kita bisa mewujudkan semuanya ini. Kalau kita tidak dapat melihat bahwa ternyata memang ada begitu banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah jemaat. Bapak Ibu semuanya pasti juga mengalami gitu ya, berbagai macam pengalaman pelayanan yang mungkin bukan hanya senangnya saja ya. Bukan hanya yang bersifat menyukacitakan kita, tetapi ada sesuatu hal yang mungkin menyedihkan, ada sesuatu hal yang membuat kita harus merenung lebih dalam lagi, yang membuat hati kita berduka juga terkait dengan situasi-situasi, persoalan-persoalan yang kita harus hadapi di tengah-tengah jemaat. Mungkin tidak semua hal juga kita bisa atasi sendiri. Nggak semua persoalan-persoalan di jemaat kita punya jawabannya. Kadang-kadang kita merasa bahwa ya kita juga butuh juga orang-orang yang senantiasa bisa mensupport, bisa membantu kita, menolong kita untuk bisa mengatasi berbagai macam persoalan-persoalan. Dan disitulah bentuknya rekan-rekan sepelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat kita ataupun di gereja kita, atau bahkan secara lingkup ekumenis pada saat ini. Gitu ya. Itulah artinya kehadiran kita. Bahwa kita bisa ada bersama-sama untuk mengatasi berbagai macam kesulitan ataupun beban ataupun juga persoalan-persoalan yang kerap kali terjadi. Nah, pada saat ini saya mendasari renungan kita dari apa yang sudah kita dengar, juga dari apa yang tadi dipaparkan pengenalan akan GKP dari Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum. Bapak Ibu, kalau pendeta, hamba Tuhan, gembala, kalau lagi kesusahan, minta tolongnya sama siapa? Sama Tuhan, langsung ke yang mempunya. Sama Tuhan. Kalau secara manusiawinya, biasanya minta tolong yang siapa? Kalau pendeta, hamba Tuhan, atau keluarga pendeta lagi punya masalah, lagi kesusahan, biasanya minta tolong siapa? Rekan kerja? Oke. Yang lain? Pak Martin minta tolong siapa? Majelis. Langsung ke majelis. Selesaikan sendiri. Wah, ya. Selesai nggak selesai mungkin selesaikan sendiri. Lanjut, ada yang lain? Ya? Gak. Ya kayak gini kan? Rekan kerja berarti. Ya? Yang bekerja di gereja. Kadang-kadang kalau kita hamba Tuhan gitu ya, ataupun untuk membawa pendeta gitu ya, kalau kita mau minta tolong itu kadang-kadang kita bingung juga. Kadang-kadang kita juga merasa bahwa ini kemana nih kita ya mau ngomongnya ya. Kalau ke jemaat, ke anggota jemaat maksudnya, ketika kita bicara ke anggota jemaat,
yang harus kita omongin. Mungkin kita malah mengajak orang untuk bisa saling percaya, saling memahami gitu ya. Tetapi mungkin bagi kita sendiri ada hal-hal yang harus benar-benar kita jaga gitu ya. Jangan sampai sesuatu hal yang kita anggap mungkin ini harusnya bisa gitu ya, kalau kita mencoba untuk berbicara kepada anggota jemaat kita gitu ya. Tapi ternyata wah, bisa jadi itu malah jadi batu sandungan juga di dalam pelayanan kita. Kadang-kadang kita juga merasa bahwa ya kita nggak selalu kuat, betul. Kita nggak selalu bahwa kita ini semuanya mampu. Tadi ya, walaupun kita berusaha bahwa kita mau mengatasi sendiri, kadang-kadang kalau mengatasi masalah yang memang pelik sekali bagi kita, entah menyangkut pribadi, entah menyangkut keluarga kita, gitu ya. Kadang-kadang kita harus berpikir panjang banget, gitu ya. Harus mengkaji lagi, mendalami lagi, merenung lagi, cari hikmat lagi, mohon kebijaksanaan lagi. Ya, mohon kesabaran juga dan kekuatan juga dari Tuhan kadang-kala ya, supaya apa? Supaya kita bisa melewati ini. Kalau bisa jangan sampai kita minta tolong sama orang lain. Makanya biasanya yang paling dekat adalah siapa? Keluarga, gitu ya. Itulah yang paling aman, gitu ya. Minta tolong sama siapa? Udahlah keluarga aja dulu, gitu ya. Karena keluarga kan tahu kita, gitu ya. Kita tahu mereka, mereka tahu kita. Ikatan yang mungkin bagi kita semua ini adalah sesuatu relasi yang memang selama ini kita bangun, kita bentuk gitu ya, ada ikatan yang erat bagi kita semua sehingga kita bisa dengan lebih lega gitu ya ketika kita meminta tolong kepada keluarga. Tapi ketika kita berbicara soal ini kepada anggota jemaat, kadang-kala ya presidennya adalah bahwa pendeta nggak bisa menyelesaikan masalahnya, bagaimana nanti menyelesaikan masalah anggota jemaat? Bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di gereja? Masalah ekonomi misalnya. Gimana cara mengatasinya? Gereja pada saat ini pasca Covid banyak sekali yang sedang mengalami penurunan, sedang berusaha untuk bangkit lagi dari berbagai macam efek dampak dari pandemi Covid-19 yang lalu. Dampaknya kepada siapa? Kepada kita juga. Maka kadang-kala juga ada orang yang mungkin tidak merasa bahwa kira-kira pendeta ini hidupnya aman-aman aja atau enggak sih? Amin-amin. Amin-amin aja. Semuanya diaminin. Bapak Ibu yang ngalamin pada saat ini nih, wah berapa tahun jadi pendeta, jadi gembala. Mungkin udah lebih dari 10 tahun gitu ya. Puluhan tahun, 20 tahun, hampir 30 tahun. Kadang-kadang kita merasakan juga ada titik di mana kita juga merasa lemah. Kita merasa bahwa apa sih yang harus kita lakukan sebagai pendeta supaya kita tetap bisa menjalankan tugas panggilan kita itu dengan benar. Kalau kita berbicara soal firman Tuhan terkait dengan khotbah-khotbah yang kita sampaikan, minimal kita bisa sama dengan apa yang kita sampaikan itu. Bisa menerapkannya, bukan hanya sekedar kita bisa membicarakannya. Kenapa? Ketika masalah itu menerpa kehidupan kita, ketika pergumulan itu datang, menekan kehidupan kita, kadang-kala ya tadi ya ada begitu banyak kegentaran juga yang mungkin bisa saja kita alami. Sebelum kita mendapatkan jawabannya, sebelum kita dapat solusinya, sebelum kita bisa keluar dari masalah itu, nggak mungkin kita bisa mengatakan bahwa ada masalah ya udahlah, dibikin asik aja, bisa nggak? Ada masalah dibikin santai aja. Kalau semuanya jadi santai bisa, pusing juga. Ada pun misalnya oke, kita sebagai pendeta kita bisa kuat dikuat-kuatin, sabar disabar-sabarin, tabah ditabah-tabahin. Pasangan kita gimana? Anak-anak kita gimana? Seteguh itu juga kan, sesabar itu juga kan, semampu itu juga kan, berusaha untuk tadi ya melihat persoalan-persoalan itu dengan apa? Udah lebih positif tinggi. Kita melihat masalah, udahlah lebih tenang, udah tenang saja.
saja nanti Tuhan kasih jawaban buat kita. Sampai kita menunggu jawaban, kita dengerin untuk keluhan keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, tambah lagi keluhan jemaat juga, gitu ya. Berapa banyak permasalahan jemaat yang bisa kita tampung di dalam pikiran kita dalam satu saat? Satu aja cukup, karena kita punya 100 masalah. Cuma satu gitu. Mungkin nggak Pak? Walaupun terlatih dengan multitasking yang kita, ya mungkin kita bisa merasakan bahwa nggak semua bisa kita tampung pada satu saat yang sama juga. Apalagi ketika itu menyangkut kepada diri kita, pelayanan kita sebagai hamba Tuhan. Apalagi itu menyangkut kepada integritas kita sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada yang mengkritik, kira-kira seperti apa tanggapan? Galau. Kalau udah ada mulai berprasangka terhadap pelayanan pendeta atau keluarga, apa yang dirasakan? Legowo, menerima, kalau bahasa Jawa menerima, sudahlah terima aja. Yesus lebih berat lagi. Yesus sudah menanggung sekali buat kita, sudah menderita buat kita. Udah, itu belum ada apa-apanya. Diomongin itu masih biasa. Ya, benar itu lah. Malah minta tolong Tuhan balas malah. Padahal kita udah ngajarinnya nggak boleh ya. Pada akhirnya kita merasa bahwa aduh ini beban kita berat banget ya. Walaupun kadang-kadang ya, apakah kalau orang ada yang mengatakan bahwa kalau di KTP kita mungkin bisa mengatakan bahwa pekerjaannya apa? Pendeta. Pendeta itu pekerjaan yang berat atau pekerjaan yang ringan? Ya? Agak stres sedikit. Tingkat stresnya tinggi malah. Apa yang bisa membuat kita stres? Makanya tadi yang kembali lagi itu soal apa? Sekali lagi, kalau kita tampung itu sendiri dalam pikiran kita, kadang-kadang kita juga sebagai pendeta ataupun hamba Tuhan, sebagai gembala, kita juga punya integritas kita ataupun janji kita juga, gitu ya. Bahwa persoalan kita tidak harus menjadi persoalan keluarga kita. Persoalan jemaat tidak harus menjadi persoalan di rumah tangga. Kalau kita bawa persoalan di jemaat, kita tarik masukin ke rumah tangga, stres juga rumah tangga. Makanya mungkin ada sebagian besar orang yang melakukan bahwa nggak semua masalah yang ada di jemaat itu harus diceritakan di rumah. Dan apa? Kalau stres semuanya, apa dampaknya? Pelayanannya bagaimana? Mau melayani, mikirin orang, mikirin omongan orang. Akhirnya apa? Jadi gak tenang. Jangan sampai nanti firman Tuhan yang kita bawa buat jadi pedang buat anggota jemaat kita sendiri. Mumpung saya ada di mimbar nih ya, ini pedangnya saya yang bawa, nah, saya babat. Kita punya otoritas pada saat itu dikasih kepercayaan untuk bawain firman. Akhirnya apa? Hati kita pun nggak siap untuk membawakan firman. Kalau kita nggak siap membawakan firman Tuhan, apa yang terjadi? Ya kita mungkin bisa mengatakannya, bisa menyampaikannya, bisa sesuai dengan tafsirannya, bisa sesuai dengan temanya dan segala macam. Tapi hati kita enggak. Kalau hati kita udah nggak sesuai, apa yang terjadi? Bisa menikmatinya. Ya mungkin susah. Sekali lagi, kalau masalah itu ditampung diri kita sendiri, kadang-kadang kita merasa bahwa berat banget. Maka saya menafsirkan atau mengartikan, mengaitkan itu semua dengan tema kita pada saat ini, ya tadi dengan baca. Bagaimana kita diajak untuk bertolong-tolong menanggung beban. Bagaimana kita sebagai bagian dari
konven ada di kota Sukabumi ini, kita diajak untuk melihat bahwa ada begitu banyak persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan rekan-rekan kita, teman-teman sekalian kita, yang mungkin bagi kita lihat, wah hidupnya enak banget ya. Bapak Ibu, kalau kita saling menilai satu dengan yang lain, kira-kira di spontanitas, ini pendeta yang paling enak hidupnya siapa di sini? Yang paling enak kelihatannya. Kalau bisa kenyataannya, gitu ya. Siapa yang paling, kalau menurut Bapak Ibu spontan dengan teman-teman kita sendiri, siapa yang paling happy kelihatannya? Pak Luther. Yang paling bahagia siapa? Pak Luther. Kita tanya aja tuh, Pak Luther bahagia? Pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia. Kata travel Pak, pura-pura bahagia itu juga butuh makan. Karena capek juga pura-pura bahagia. Dia butuh healing, butuh makan segala macam, butuh tenaga. Tak mudah ternyata. Oleh karena itu ketika kita dalam kehidupan kebersamaan, apa yang kita harapkan ya tadi, kebersamaan itu harus sesuatu hal yang bisa saling menguatkan, saling menolong. Bukan untuk menambah masalah, bukan untuk menimpakan masalah lagi kepada orang-orang lain, pada rekan-rekan pelayan kita, gitu ya, ataupun rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Tapi bagaimana kita berusaha untuk bersama-sama, ya tadi saling membantu, saling menolong, saling apa, untuk saling meringankan beban satu dengan yang lain. Itu harapan. Makanya dengan itu semua lah kita bersama-sama gitu, melakukan apa yang menjadi kita sadar gitu ya, bahwa memang kita punya kelemahan, kita banyak kekurangannya, tetapi kita berharap bahwa dengan semuanya itu tidak menjadi sesuatu hal yang akan melemahkan semangat kita untuk terus melayani itu, baik dalam kehidupan jemaat kita masing-masing, di gereja masing-masing, baik itu yang nantinya akan kita bawa juga dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita masing-masing gitu ya. Terlebih ketika kita juga punya peranan yang penting di tempat ini, di PSG, punya peranan yang penting di kota Sukabumi pada saat ini untuk membawakan suara supaya Injil Tuhan itu dinyatakan melalui sikap perilaku bersamaan kita secara otomatis di kota Sukabumi. Itu peranan yang betul tidak mudah bagi kita. Dan ketika kita disibukkan dengan persoalan kita, baik di keluarga, baik di rumah kita masing-masing, kadang-kadang ya itu menjadi suatu persoalan lagi nanti. Ketika kita harus memikirkan suatu skup yang lebih besar lagi. Tetapi percayalah bahwa wadah ini sudah baik adanya, sudah terpelihara begitu lama. Harapannya tentu dengan wadah yang kita miliki ini, dengan kebersamaan kita pada saat ini, ya disinilah kita diajak untuk saling bertolong-tolong. Mungkin bertolong-tolongan mungkin nggak hanya dinilai dari secara materi, tapi bagaimana cara kita untuk bisa bersama-sama mencarikan solusi terkait berbagai macam persoalan yang menghadapi rekan-rekan kita di dalam kehidupan pelayanannya dan dalam mereka menjalankan setiap tugas panggilannya sebagai hamba Tuhan ataupun juga keluarga hamba Tuhan. Dan Tuhan yang harus menolong dan memberkati kita semua dan memberikan kemampuan, hikmat, kebijaksanaan bagi kita untuk tetap tabah kuat, tetap punya pengharapan. Karena ketika kita membagikan harapan itu kepada jemaat kita, maka yang terlebih dahulu mengalami itu adalah percaya bahwa harapan itu selalu ada bagi kita. Karena Tuhan Yesus Kristus, dia tentu janjinya adalah bekal bagi kita semua. Kalau kita masih punya harapan, artinya gereja kita juga punya harapan, jemaat kita punya harapan. Kalau kita bukan teguh harapan itu ya, yang kita harapkan juga keluarga kita juga punya harapan dengan semuanya. Sehingga apa? Kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan yang baik di tengah-tengah jemaat kita, bahkan juga di tengah masyarakat. Ya, Tuhan yang menolong dan memberkati kita semua. Amin.
persembahan. Baik, kita akan masuk dalam doa sesat dulu, nanti baru doa bersama. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dulu. Tuhan Allah yang Maha Baik, Engkau yang senantiasa memanggil kami semua untuk menjalankan tugas panggilan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai keluarga yang gembala yang Tuhan percayakan di kota Sukabumi ini untuk ya Tuhan melayani jemaat kami masing-masing. Engkau yang memberikan bagi kami tanggung jawab untuk mengerjakan bagian dari proses pemberitaan Injil kami dengan setiap perkataan, tingkah laku, perbuatan kami. Engkau yang terus memberikan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga walaupun ya Tuhan kadangkala kami mengalami berbagai macam situasi kondisi di mana kami pun bisa merasakan kelelahan, lemah, tidak mampu karena beban dan tekanan persoalan yang berat yang menimpa kehidupan kami. Tapi Tuhan begitu baik bagi kami, hingga pada saat ini Tuhanlah yang terus menuntun kami. Engkaulah yang senantiasa menopang kami ketika kami pun terjatuh, dan kami dapat terus berdiri dan melanjutkan perjalanan ziarah kehidupan kami sebagai hamba-hamba. Ajarlah kami ya Tuhan untuk terus memasrahkan hidup kami hanya kepada Tuhan, dan ajarkan kami juga ya Tuhan sebagai rekan-rekan perjalanan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai para pendiri dan keluarga yang menjadi bagian dari konven pendeta yang ada di kota Sukabumi ini, sehingga kami yang Tuhan boleh saling menolong satu dengan yang lainnya, berbagi kasih dan juga Tuhan atas setiap apa yang boleh kami alami dalam hidup. Dan kami yang Tuhan untuk senantiasa hidup rukun dalam damai sejahtera, dalam persaudaraan kasih di tengah-tengah persekutuan kebersamaan secara ekumenis di kota Sukabumi. Bila nama Tuhan yang terus dipuji dan dipermuliakan, bila dalam semua itu akan berdampak baik juga dalam kehidupan jemaat kami masing-masing, bahkan untuk kota kami, kota Sukabumi ini. Serahkan seluruh keluarga kami masing-masing ya Tuhan, baik suami, baik istri, juga anak-anak keluarga dalam tangan kasih. Bila dengan seluruh dukungan, support, pelayanan yang boleh kami lakukan ya Tuhan, semuanya itu akan senantiasa memberikan semangat kekuatan terus bagi kami dapat melayani Tuhan lebih sungguh. Ada banyak orang-orang yang merasakan kasih Tuhan mengalir terus di dalam kehidupan mereka terus hidup dalam pengharapan dari Tuhan Yesus. Bila mana ada saudara kami yang pada saat ini sedang dalam pergumulan karena sakit penyakitnya ataupun karena persoalan dalam kehidupan jemaat ataupun keluarganya, kami serahkan mereka juga dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk Ibu Daryani yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan telah melawatnya, memberikan kekuatan apa yang dibutuhkan Tuhan jamah. Bila begitu kasih yang penuh dengan kuasa itu juga yang Tuhan, dan mengangkat setiap sakit penyakit sehingga baru boleh sehat kembali, kuat kembali, tengah-tengah pelayan dan juga keluarga. Kami percaya bahwa Tuhan telah bekerja atas dirinya dan juga atas segala keluarganya untuk pemerintahan. Begitu juga dengan saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan, juga dalam keadaan sakit atau masih dalam proses pemulihan. Kami percaya Tuhan, bersyukur juga bahwa Tuhan telah menolong saudara kami yang boleh keluar dari setiap sakit penyakitnya, bahkan juga boleh berada bersama-sama dengan kami pada saat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam penderitaan. Kami percaya kuasa Tuhan yang terus bekerja, dan kami percaya itu semua juga dalam menjadi saksi yang hidup bagi kami semua untuk tetap terus serahkannya kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keberadaan gereja Tuhan di tempat ini, untuk pendeta, dan keluarga, mempercayakan mereka juga dalam tangan kasih-Mu. Pelihara, jagai kesehatan keluarga yang baik, itu juga dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di sini.
ada sukacita Tuhan, terus ada kehidupan perayaan dan jemaat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh bagian dari PKSI, di mana ya Tuhan baik pengurus, baik juga ya Tuhan dengan segala program-program yang dilakukan, ya Tuhan juga berkati semua agar berjalan dengan baik dan lancar tanpa persoalan. Berpimpin selalu sertai kami semua, sehingga melalui pelayanan PKSI Sukabumi, semua nama Tuhan dan terus dipuji dan dimuliakan. Untuk bangsa negara kami, khusus untuk pemerintah kami, Kota Sukabumi, dalam menghadapi juga ya Tuhan pemerintahan. Tuhan juga yang memberikan bagi kami terus hikmat bijaksanaan sebagai warga gereja untuk dapat menentukan pilihan yang terbaik untuk masa depan Kota Sukabumi. Tuhan sudah menolong kami dan pemaparan demi pemaparan masing-masing paslon. Kami ingatkan biarlah semuanya itu ya Tuhan, dan kembalikan lagi kepada seluruh warga jemaat-Mu, warga gereja yang ada di Kota Sukabumi, dengan hikmat bijaksanaan di seluruh masyarakat, ada pemimpin-pemimpin yang nantinya dapat membawa Kota Sukabumi menjadi lebih baik, penuh dengan damai sejahtera, aman sentosa. Biarlah mereka lah yang kami percaya Tuhan hadir bersama-sama. Dan terima kasih juga kepada pemimpin kami, pemerintah kami, terus mendukung keberadaan gereja-gereja yang ada di Kota Sukabumi, dan berikan mereka juga terus kesehatan, hikmat, dan berkat-berkat, termasuk juga aparat keamanan TNI dan Polri yang seringkali juga selalu ya Tuhan menjaga proses pengamanan ini. Kami percaya Tuhan juga menyertai. Terima kasih Bapak, terima kasih Kristus. Ada banyak hal yang akan sampaikan juga, dan terbatas kata-kata kami. Biarlah semua itu ya Tuhan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta Hari Kurniawan dari Gereja Kristen Pasundan Sukabumi. Tadi ada permintaan khusus dari Bapak Pendeta Nathanael untuk menyampaikan kesaksian. Kita dengarkan ya, ada 10 menit untuk beliau bersaksi bagaimana karya Tuhan. Ya, 10 menit lebih dikit. Ya. Nanti kalau kelamaan Bapak juga kewalahan berdiri. Ya. Mari, silakan Pak. Oke, selalu. Gimana? Baik semua? Sehat? Ya. Saya sempat mengalami sakit penyakit kurang lebih sekitar 2,5 bulan atau 3 bulan. Saya terbaring sakit, tidak berdaya. Saya sempat hopeless. Ya, sempat hopeless. Hopelessnya kenapa? Badan besar seperti saya, badan lembut rasanya, sakit sekali. Ya, tanggal 12, 13, 14 Maret saya sempat ke Surabaya bersama dengan istri. Kebetulan saya dapat tugas untuk khotbah di depan ratusan gereja. Saya pulang. Ya, jadi akhirnya tanggal 26 atau 28 saya dioperasi kepala saya, terjadi pendarahan. Ya, setelah itu sempat pulang tanggal 5 April, tanggal 6, tanggal 7 April kebetulan ada baptisan air. Saya bilang sama istri saya, "Mam, aku mau ke gereja." "Hah, mau ke gereja?" "Iya, aku udah bisa." Ya, saya ke gereja dan saya bagikan kartu baptisan. Saya masih ingat nama-nama orang yang dibaptis ada 10 orang saudara. Baru operasi, tapi saya bisa ingat satu-satu. Ya, selama ini yang bimbing ini anak saya Pestoluti. Nah, terus kalau kemudian bulan April, Mei, Juni, ya saya terbaring. Juni tanggal 12 ada seorang ibu datang ke rumah. Dia bawa apa sih? Bungkusan produk Volten. Udah pernah dengar belum? Ada kopi, ada teh, ada susu. Nah, saya minum.
Saya minum saudara. Setelah beberapa hari, puji Tuhan, kaki saya sudah mulai kuat. Ya, kaki saya sudah mulai kuat. Tapi pikiran saya udah pulih. Waktu tanggal 7 April saya ke gereja, berapa hari itu mau ngomong itu rada susah. Ya, saya mau ngomong sesuatu, kali isi saya, Mam, aku mau nyampein sesuatu susah. Tapi lewat 2-3 hari kemudian normal kembali. Ya, jadi singkat cerita akhirnya saya bisa jalan, bisa bangun. Ya. Maka saya itu sempat tidak bisa buang air sampai 15 hari waktu sakit. 15 hari. Ya. Gimana caranya? Makan obat. Ya, dibantu sama anak saya juga akhirnya puji Tuhan bisa. Ya, setelah beberapa hari terus lancar. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi saya udah mulai khotbah di kaum pria, kaum wanita, di persekutuan doa, di umum belum. Ya, di umum belum. Saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang sempat hadir ke rumah. Ada juga teman-teman dari FKUB, ada juga yang Muslim, ya, Pak Cali itu, dia doain saya itu, ya, cara Islam. Tapi puji Tuhan, saya hargai semua pengorbanan mereka. Ya, terima kasih kalau hari ini saya bisa berdiri di sini. Itu adalah berkat kemurahan Tuhan. Dan satu hal lagi, karena isi saya yang support. Jadi selama saya sakit tak berdaya, isi saya nggak kemana-mana. Mau belanja, surat orang, nggak kemana-mana sudah. Sampai mungkin juga 3 bulan tinggal di rumah saya. Kenapa? Karena tiba-tiba saya pengen itu tengah malam, bisa jam 12, jam 2, jam 3 dan sebagainya. Dia bantu luar biasa. Ya, jadi memang keluarga itu perlu terkompakan. Ya, bukan saja dalam pelayanan, tapi kalau orang tua sakit itu satu ujian buat anak. Kalau suami sakit itu satu ujian buat istri dan sebaliknya. Ya, dan satu lagi, saya bersyukur karena jemaat selalu berdoa buat saya. Yang coba kita lihat satu ayat, Kisah Rasul 12 ayat 5. Kisah Rasul 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Hamba Tuhan bermasalah, sakit, siapa yang mendoakan? Jemaat. Ya, itu yang terjadi. Ya, demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dan luar biasa, doa itu menolong banyak hal. Ya, jadi waktu saya sakit, rombongan kaum pria datang, rombongan kaum wanita datang, rombongan kaum muda datang, guru-guru selama minggu datang. Nah, itu yang memberikan support. Itu yang memberikan support. Ya, puji Tuhan. Saya belum keluar kota karena ini luka masih ada, tinggal sedikit. Audionya lebar, tidak beraturan lukanya, sekarang sudah mulai tinggal sedikit. Ya, jadi saya pakai satu perawat dari Rido Bali, itu dari tanggal 30 Juni, 1 Juli, terus sampai hari ini. Tidak pernah putus. Setiap malam dan diperlukan. Di antara jam 7, jam 8 dan diperlukan. Ya, puji Tuhan. Semua ya karena Tuhan, karena berkat Tuhan. Ya, makanya kalau kita sakit, yaitu sekali lagi saya sudah hopeless, tapi berkat kehadiran jemaat itu memberikan semangat buat saya. Mungkin Ibu Gembala mau tambahkan? Tidak. Oke, itu aja kesaksian saya. Tuhan Yesus berkati.
kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Sungguh sangat menginspirasi kita semua sebagai hamba Tuhan. Dukungan keluarga ya, istri, anak, dan jemaat. Baik, sekarang kita silakan ke musik. Kita masuk di selanjutnya, yaitu persembahan ya. Kita lihat kembali liturgi kita yang sudah saya sharing. Ya, dasar persembahan kita dari Kisah Para Rasul adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita sambut dengan puji Tuhan. Betapa hatiku. Termasuk keselamatan dan juga kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan di kota Sukabumi ini. Berkati ya Tuhan setiap apa yang kami persembahkan, dan ingatkan kami bahwa semua yang kami miliki ini adalah milik-Mu yang juga harus kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan lagu pujian, Aku Ingin Selalu Berada di Hadirat. Saya
Baik Bapak Ibu, mari kita terus melanjutkan karya pelayanan kita di tengah-tengah jemaat, keluarga dan tengah-tengah masyarakat dengan pertolongan dari Tuhan saja. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dimanapun. Kiranya kasih damai sejahtera Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta saudara sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk ibadah kita saat ini.